Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kunjoro Besi 2 Bapak Muhammad Soker. Yang saya hormati teman-teman guru SDN Kunjoro Besi 2. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk pembahasan atau diseminasi budaya positif pada program guru penggerak modul 1.4. Budaya positif itu kita akan pelajari, yaitu yang pertama, Pak Ikhwan, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian yang keenam adalah penerapan segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal bisa kita terapkan. Biasanya termasuk 5S, salam senyum sapa, tuh. Kemudian juga ada upacara bendera. Jadi penerapannya itu biasanya apa yang sudah ada itu kita kuatkan untuk mencapai disiplin yang positif. Kita lanjutkan. Menurut filosofi KHD Ki Hajar Dewantara bahwa mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang atau sawah atau kebun, yaitu tempat bersemainya, bertumbuhnya tanaman. Artinya sekolah ini kita artikan sebagai ladang tempat bertumbuhnya anak-anak, yang artinya dengan tanah yang subur, dengan lingkungan yang baik, itu maka akan menciptakan tumbuhan yang subur pula. Artinya meskipun anak itu cerdas, meskipun anak itu nilainya kreativitasnya tinggi, jika berada di lingkungan sekolah yang tidak mendukung, di lingkungan sekolah yang tidak baik, tentunya akan terbawa lingkungan. Itu yang dimaksud oleh KHD. Maka seorang guru itu hanya menuntun tumbuh kembangnya anak. Artinya anak itu berkembang sesuai dengan karakternya. Artinya apa? Seperti tumbuhan. Tumbuhan itu kalau jagung itu tidak butuh banyak air. Kalau padi butuh banyak air. Jagung ditanam di tempat padi maka tidak akan bisa tumbuh baik. Padi ditanam di tempat jagung maka padi pun tidak akan bisa tumbuh baik. Meskipun itu sama-sama tanaman yang unggul. Sama seperti anak-anak kita. Anak-anak kita itu ada yang mampu di bidang akademik, ada yang mampu di bidang non akademik. Maka kita tidak bisa memaksakan anak itu sama. Biasanya seorang guru itu menganggap seperti dirinya. Wah, aku nek cara ini iso, cara begini bisa. Pasti anak-anak bisa. Itu anggapan yang salah. Jadi maka jika untuk mendapatkan anak yang menantinya menjadi pelajar profil Pancasila, maka kita sediakan tempat atau lingkungan yang baik atau lingkungan yang positif. Kita lanjutkan. Makna kata disiplin. Disiplin dari bahasa Latin adalah disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat atau orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Artinya disiplin itu harus hadir dari dirinya sendiri, bukan dipaksakan. Itu menggali kemampuan. Namun dalam budaya kita
Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya orang lain ke orang lain dari diri kita. Misalkan pada anak kita, seorang guru memaksakan harus disiplin kepada anak-anak kita. Itu artinya sekarang. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena dengan kedisiplinan itu membuat ketidaknyamanan pada anak-anak. Bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian dalam suatu tujuan mulia. Biasanya disiplin itu dipaksakan. Nah, dipaksakan. Kita lanjut. Nah, menurut KHD lagi bahwa yang dinyatakan dalam bukunya yaitu pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Itu yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sehingga pun disiplin itu bersifat self disiplin atau yaitu dari kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Artinya disiplin itu harus hadir dari diri kita dengan sekeras-kerasnya, gitu ya. Tetapi itu sama saja sebab yang dialihkan oleh KHD, jika tidak terlalu cakap atau tidak terlalu pandai untuk menyuruh diri kita atau mendisiplinkan diri kita, maka butuh orang lain. Nah, itu maksudnya. Setelah itu membutuhkan wajiblah penguasa yang mendisiplinkan. Artinya penguasa kalau di sini bisa kepala sekolah, bisa pengawas. Nah, itu yang bisa mendisiplinkan diri kita. Tapi disiplin itu harus ada hadir dalam diri kita. Nah, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan, gitu ya. Demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu ialah tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka aku gak pernah diperintah. Itu kata merdeka. Tetapi adalah cakap pandai untuk memerintah diri sendiri. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya bukan bebas, tidak hanya bebas dari perintah, tetapi harus mampu untuk memerintah diri sendiri. Artinya itulah yang dikatakan dengan merdeka. Jadi itu. Kita lanjut. Nah, dengan kata-kata merdeka itu tadi, maka kita perlu memunculkan nilai-nilai kebijakan yang universal pada anak. Kita harus munculkan itu, yaitu meliputi keadilan. Jadi kita harus bersikap adil terhadap anak. Artinya begini, oh anak ini mampu dalam hal akademik, berarti harus kita berikan keleluasaan. Anak ini mampu dalam hal non akademik, kita mampu berikan keleluasaan, sehingga bukan sekolah hutan. Kalau yang ada di Merdeka Mengajar itu ada sekolah hutan. Hari ini belajar lari, maka burung pun tidak akan menang di situ. Hari ini belajar renang, maka yang hewan darat pun tidak akan bisa. Hari ini belajar terbang, maka yang lain dan punya sayap maka tidak akan. Jadi anak itu harus diperlakukan sesuai dengan kemampuannya. Itu tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran. Itu adalah kebajikan-kebajikan universal yang harus kita tumbuhkan pada anak, dan itu pun harus kita contohkan. Yang harus kita contohkan, karena sebagus-bagusnya seorang guru, sepandai-pandainya seorang guru dalam hal mengajar, tapi tanpa diikuti oleh keteladanan dari seorang guru, tentunya ini akan juga 50% berhasilnya. Jadi 50% itu nyoto gurune, 50% yang kita ajarkan. Itu. Kita lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, biar kita terus langsung lanjut. Nah, ini teori motivasi manusia. Kita termotivasi. Apa motivasi itu? Biasanya orang itu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Semua orang untuk termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Pasti itu. Itu biasanya dari motivasi eksternal, lingkungan. Nah, kita tidak di situ. Misalkan kemudian lingkungan teman, ketidaknyamanan itu berpengaruh. Itu motivasi kita. Kita itu boleh enaknya, itu kita boleh enjoynya. Itu sebagai teori motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, jelas. Itu motivasi juga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Anak-anak biasanya muncul, oh aku iki cek dibiji dinilai baik, kemudian saya berlakukan ini biar mendapat imbalan yang banyak. Itu motivasi dari manusia. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini yang terpenting. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukan seperti ini. Misalkan ke anak, oh saya kalau tidak belajar maka saya akan jadi apa? Nah, tumbuh kesadaran di situ. Kalau saya tidak mengaji misalkan, saya akan jadi apa nanti? Kalau saya tidak seperti ini, tidak berubah sikapnya, saya akan jadi apa? Nah, itu adalah motivasi yang berasal dari internal. Dan itulah tujuan disiplin positif. Artinya disiplin positif itu bukan ada yang mendisiplinkan, tapi disiplin positif itu muncul dari diri anak-anak itu. Tapi itu nanti melalui berbagai proses. Lanjut Pak Iwan. Nah itu jadi untuk dari ketiga motivasi tadi, yaitu menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan dan untuk menghargai diri sendiri, maka yang terpenting adalah yaitu dalam mewujudkan disiplin positif yang perlu ditanamkan adalah yang ketiga, muncul kesadaran untuk menghargai diri sendiri. Itu nah, yang dimiliki mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Artinya apa? Disiplin itu tumbuh sadar dari diri sendiri. Itu yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Ya, hadiah itu mungkin yang kedua nanti kalau diberikan. Biasanya arep hadiah. Aku cek biji api, aku cek oleh semua kayak ke orang tua misalkan demikian. Itu yang kedua tadi, ingin diimbalan dan dipenghargaan. Kemudian kita lanjut. Baik Pak. Nah, ini hukuman. Beda tadi motivasi, sekarang hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Ya, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba dan sepihak, tanpa harus memikirkan minta pendapat anak-anak. Nah, jadi hukuman. Arek salah gak mau disentil, mau di apa saja itu ya. Jadi satu arah, bersifat satu arah. Sing salah itu arek tok. Anak saja yang salah. Guru tidak pernah salah. Nah, itu definisi hukuman. Jadi satu arah, pihak guru memberikan dan muridnya menerima harus, meskipun itu, nah kalau teori dari motivasi tadi bahwa itu ketidaknyamanan sebetulnya, nah, ketidaknyamanan, maka anak akan menghindar. Itu nah, hukuman diberikan bisa berupa fisik, psikis, mau anak disakiti itu termasuk, kemudian juga dengan perbuatan kata-kata atau dengan ucap-ucapan, nah itu termasuk menghukum anak. Jadi itu dimensi hukuman. Nah kita lanjut Pak Iwan. Nah ini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi, tetapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, sesuatu yang harus terjadi. Artinya begini, hukuman itu anak kalau tidak mengerjakan PR langsung dihukum sama guru. Layu. Nah, ke lapangan. Itu hukuman. Nah, tetapi kalau konsekuensi yang harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi karena tidak mengerjakan PR, hukumannya catat pelajaran ini sampai halaman ini. Itu bisa dilakukan. Kalau dalam konteks pelajaran. Kalau olahraga, misalkan kalau hukuman lari, itu bukan hukuman. Misalkan terlambat, tapi dihukum lari. Ayo lari putar. Itu konsekuensi karena masih dalam masuk pembelajaran, karena anak-anak harus pemanasan dulu, lari memutar lapangan. Nah itu konsekuensinya. Kalau guru agama misalkan terlambat masuk, ayo menghadap tembok dan ucapkan istighfar, misalnya menghadap tembok, astagfirullahaladzim terus sampai beberapa kali. Nah, itu agama. Nah, kalau misalkan itu namanya konsekuensi, tapi itu harus diawali dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu muncul konsekuensi. Nah itu. Kemudian konsekuensi yang membuat anak sakit itu hukuman. Jadi fisik ataupun hati untuk jangka yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek, karena dia harus menerima konsekuensinya. Oh, kalau kamu tidak mengerjakan PR maka apa yang harus dilakukan itu karena kesepakatan. Nah itu konsekuensi munculnya dari kesepakatan kelas, nanti ada konsekuensi.
anak membenci kedisiplinan. Nah itu kalau hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Karena apa? Karena kalau memang dipaksakan karena hukuman itu biasanya nggak pakai dasi, kemudian lupa gitu ya, lupa nggak pakai dasi. Nah itu kan benar disiplin kan? Akhirnya anak-anak ini dihukum, maka mereka akan itu beda kalau ya ada apa kok nggak pakai dasi, digali karena bangun kesiangan terlambat sehingga saya gopoh gitu misal. Konsekuensinya apa kalau tidak pakai dasi? Dia akan menghukum dirinya sendiri. Kalau konsekuensi kalau tidak pakai dasi harus saya begini, oh ya silakan, itu karena muncul dari keyakinan mereka bahwa nek aku gak ngene berarti aku kudu dienekno gitu. Kalau saya tidak melakukan ini maka saya harus begini, itu konsekuensi. Makanya kita muncul skala ramah anak, kemudian merdeka belajar, maka arahnya ke situ. Kemudian hukuman itu dipaksakan. Kemudian kalau itu stimulus tanggapan, artinya memberikan respon pada anak. Aku ini harus begini gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk selanjutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesengkalan. Misalkan anak tidak mau zakat dia berbohong, dia disembunyikan, akhirnya sampai nyontohin ke temannya karena takutnya itu, karena takutnya, ataupun mereka tidak masuk ataupun bolos karena tidak mengerjakan PR. Itu dari buah dari kedisiplinan. Nah tapi kalau konsekuensi, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi nanti itu kita itu membuat peraturan dan kesepakatan kelas. Ayo kalau kita kelas kita harus apa gitu. Dikasih kesepakatan sebelum awal pembelajaran, kemudian kita cetak, kita tempel, dan itu menjadi peraturan kelas. Tapi itu bukan peraturan, beda kalau peraturan dan kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas guru pun ikut di situ. Nah guru ini ya apa kan begitu, harus di situ. Kita lanjut. Nah ini tindakan guru ya. Contoh itu mencatat 100 kali dalam buku. Dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah karena itu ya, saya tidak akan terlambat lagi. Itu bentuk hukuman. Lain lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian minta murid push up 15 kali di kelas, push up itu hukuman dan tidak boleh. Nah, tetapi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu kewajiban. Artinya begini. Misalkan ada anak mencoret-coret kertasnya itu itu konsumsi bukan dihukum, mengganti sama PR. Tidak mengerjakan PR, maka kerjakan sampai selesai sekarang. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Boleh karena anak itu begini. Maka dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti itu ada yang namanya mencari kemampuan anak. Artinya anak tidak diberlakukan sama. Hari ini hafalan bimbingan sampai perkalian sampai 1 sampai kali 5. Maka tugasnya hanya seperti sampai contoh aja DKI perkalian sampai 110 sampai tutup dukune 5 sampai ke 6 7 jangan. Apa nilainya bagaimana? Ya sampai tuntas di situ saja. Gitu kan nanti. Jadi anak itu belajarnya itu berbeda-beda sesuai dengan keinginan anak. Nah, tapi guru ini secara itu maka karena kita sudah bertekad menjadi guru ya mau tidak mau ya harus melakukan seperti itu meskipun tidak 100%, minimal bolo-bolo jangan bolo itu. Nah itu lagi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu konsekuensi kon nyapu. Itu bukan hukuman. Rusuh ke kelas gawe larangan kon nyapu, itu konsekuensi. Nah itu bukan hukuman. Jadi bukan hukuman. Kalau hukuman murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya mengenakan sepatu sehari di sekolahan. Utawa ngadeg ke kelas juga sepatunya dicantol di kalung lo, baru sabuk disabuki rafia. Nah itu malah akan membunuh karakter anak. Nah itu izin, karena anak itu malu. Kemudian murid disuruh itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket lain karena terlambat dalam pelajaran PJOK, itu lain. Kalau dalam olahraga kan harus lari dulu anak-anak biasanya, itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Kita lanjut Pak Ivan ya, kita lanjut. Nah, kemudian dihukum dengan penghargaan.
Penghargaan itu sebenarnya hukuman, ya, karena kata Al-Fiqon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, maka saat itulah kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, kemudian mereka tidak akan memiliki juga untuk melakukannya. Artinya berarti kita beranggapan, oh anak-anak kayak ini kata kayak dia. Oh, anak-anak tidak akan melakukan ini kalau tidak saya kasih hadiah. Itu hukuman dengan penghargaan. Artinya penghargaan itu sebagai hukuman. Berarti anak-anak itu termotivasi untuk mengerjakan itu hanya karena penghargaan, hanya karena hadiah, termasuk motivasi nomor 2 tadi dalam berperilaku, bukan motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Artinya anak sendiri, oh aku sinau cek pinter, aku cek ini, aku nek sinau, aku kok lebih jelek, aku bagaimana saya mempertanggungjawabkan kepada orang tua dan guru. Itu motivasi yang ketiga, bukan aku cek oleh nilai baik, kemudian aku cek dipuji guru misalkan, mendapatkan hadiah. Nah itu termasuk penghargaan. Berarti penghargaan itu kepada anak-anak mungkin kalau sertifikat sih tidak apa-apa. Sertifikat. Kita lanjut ke Iwan. Nah ini dihukum oleh penghargaan ini akan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mereka akan malas jika tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan. Pengaruhnya di situ. Nah, kemudian penghargaan menghukum karena merasa terkekang, kalau aku nekak ini aku yuk gimana gitu loh ya. Jadi itu penghargaan, mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bisa saja, oh si A kita haji ngasih si B ini, akhirnya merenggangan hubungan antara anak. Jadi, antara anak kayak olo-oloan, gitu. Itu untuk dihukum oleh penghargaan. Kita lanjut Pak sama. Nah ini mematikan kreativitas juga, sehingga anak tidak termotivasi kalau tidak ada penghargaan. Nah, seperti halnya juara Olimpiade Matematika. Itu Indonesia ini banyak juara Olimpiade Matematika tingkat internasional, tetapi ya karena mereka hanya motivasinya untuk mendapatkan sertifikat internasional. Itu kita lanjut yang cepat. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi itu adalah proses bagaimana mereka menyadari kesalahannya, bagaimana mereka bisa menilai dirinya sendiri apa yang dilakukan. Itu adalah restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi dengan masalah mereka, mencari solusinya, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi restitusi itu mencari anak untuk mencari solusi tentang masalah yang ia lakukan dan mencari kenyamanan, tipe orang bagaimana, seperti apa yang mereka harapkan, dan mereka bagaimana nanti mereka melakukan orang lain. Itu restitusi. Kita lanjut Pak Iwan. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi satu, bukan menebus kesalahan maupun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus, bukan hukuman. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, restitusi ditawarkan, bukan paksaan, karena nanti ditawarkan oleh keyakinan kelas. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa sih salah saya? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini gitu? Kemudian apakah saya ini betul yang saya lakukan? Itu menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Nanti kebutuhan dasar ada 5, gitu ya, ada 5. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dari diri sendiri, dari diri sendiri, bukan dari paksaan dari kita. Maka yang sekali lagi kita itu hanya sebagai penuntut, kemudian sebagai teladan juga. Nah, karena guru itu tuturi handayani gitu nggih. Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, di depan ing madya mangun karso.
di depan ini apa namanya sebagai contoh membangun semangat itu ya. Ing madya manglo ing ngarsa sut tulodo. Jadi di depan itu menjadi contoh, di tengah menjadi membangkitkan semangat, kemudian di belakang itu mendorong anak untuk belajar. Jadi guru itu harus itu. Ing ngarsa sut tulodo ing madya mangun ngarsa tutwuri handayani, di belakang itu mengiyani selama mereka itu berbuat positif. Jadi itu. Nah, kemudian kita lanjut. Institusi sudah, institusi fokus pada solusi, mengembalikan murid pada salah, yang salah pada kelompoknya. Kita lanjut Pak Ikhwan. Nah, ini contoh identitas yang gagal. Ya, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti anak seperti itu. Konsekuensi sesuatu yang terjadi, restitusi merupakan pilihan. Gitu. Ini contohnya korban mendapat apa tidak nyaman. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid baik jangka panjang, tidak nyaman. Gitu. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid anak-anak pada jangka pendek. Pada jangka pendek saja untuk anak-anak. Artinya hukuman itu kalau dia sampai jangan diiling-iling. Saya saja dulu pernah misalkan saya itu pernah dikamplok sama guru saya itu. Nah, sampai saya kisah eling-eling, tahu dikamplok hari itu. Masih teringat-ingat dalam jangka yang lama. Karena saya SD kelas 2 dulu, saya pernah dikamplok gitu ya. Dikamplok seorang guru. Maka sampai saya diiling-iling. Nah, saya bayangkan, aku dikamplok karena paling ya diiling-iling gitu ya. Sama seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu pasti hanya jangka pendek saja. Karena mereka akan menyadari yang ini karena tanggung jawab saya sudah ada kesepakatan ke kelas. Nah, itu untuk korban mendapatkan ganti kalau restitusi. Ya. Murid atau anak akan tersakiti sama kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu merasa tidak nyaman. Anak tidak nyaman karena begitu hanya sesaat, tidak nyaman sesaat. Misalkan kalau kesepakatan lama-lama anak akan menjadi nyaman, itu untuk konsekuensi. Kalau restitusi itu adalah anak-anak murid akan mendapat penguatan. Penguatan dalam hal begini, berarti saya harus tidak begini biar tidak beginikan, gitu. Nah, kita lanjut Pak Ikhwan. Nah, ini keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya gampang. Mengapa harus keyakinan kelas? Beda dengan peraturan yang ditempel. Ini tata tertib gitu. Nah, ini karena keyakinan kelas itu suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Artinya keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan siswa, dengan anak-anak. Ya, misalkan kalau tidak mengerjakan PR itu harus bagaimana? Itu harus diapakan. Nah, itu misalkan seperti itu. Atau berkomitmen saya akan atau kami akan selalu mengerjakan PR yang diberikan Bapak Ibu guru. Itu bisa sepakatan kelas. Nah, bisa dilihat Pak Iwan, dilanjut. Nah, ini keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal tadi, termasuk kedisiplinan menuju itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif artinya tidak menyakiti dan bukan bentuk hukuman. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kakek ketuaan mungkin bisa 1, 2, 3, 4 sehingga mereka mudah, karena universal itu bersifat kena kabeh. Jadi kena kabeh, tidak hanya satu spesifik atau spesialis gitu ya. Harus berarti universal yang artinya bisa digunakan semua dan dikenakan kepada semua warga sekolah. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisi kita. Ya, ini mungkin ini bisa dilakukan di sini, ini tidak bisa dilakukan di sini. Itu yang harus kita cermati.
Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, artinya satu persatu kita tanya. Nah, nanti kita ambil kesepakatan bersama, bukan guru, artinya guru yang menentukan kudu ini itu namanya hukuman, karena satu arah, satu pihak yang menentukan, bukan dari warga kelas. Ya, nah, keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Bisa anak-anak ini mungkin kalau ada satu kelas 1, 2, 3 mungkin masih hanya bentuk pimpinan yang dikit-dikit saja atau yang mudah-mudah saja. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, gak cocok ya diganti. Jadi pimpinan lu gak cocok, saya diganti gak mana kesepakatan kelasnya. Begitu. Karena sudah tidak merasa tidak dibutuhkan lagi, ganti lagi. Itu perlu ditinjau kembali. Lanjut Ikhwan, ini kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Datang tepat waktu mengucapkan salam, sehingga satu kelas kalau ketemu mengucapkan salam dalam sekolah ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, semua harus tanggung jawab. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini sudah kena semua kesepakatan kelas. Nah, itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi tidak ada kekerasan di situ. Yang arek tabok-tabokan, gelut, menyakiti, maka keyakinan inilah yang akan kita terapkan. Sampai keyakinan kelas gimana? Akan saling menyayangi. Kalau gelut itu menyayangi apa tidak? Ya begitu. Anak akan merasa gini, akan merasa berarti bersalahnya itu muncul dari diri sendiri, bukan dari kita. Kamu ini salah, kamu ini nakal, suka mengganggu teman. Itu hukuman. Nah, kalau kesepakatan maka kan muncul, ayo kesepakatannya apa? Kesepakatan dalam kelas kami dan guru saling menyayangi. Misalkan terus itu saya tidak. Nah, itu kami dan murid semangat belajar. Ada yang kendor. Nah, itu semangatnya kelas kita apa ya? Kami dan murid kami murid yang semangat belajar. Nah, kan begitu. Jadi kesepakatan mereka karena sudah menjadi kesepakatan kabut kali ini. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan kelas terluar. Jadi 3 saja itu sudah bisa menggerakkan anak-anak untuk ini. Kalau gak semangat, keyakinan kelas kita apa ya? Misalkan demikian, kami murid semangat belajar. Kok gak semangat? Dan gitu, itu kan menyalahi apa? Menyalahi keyakinan kelas kita. Tidak peduli dengan teman-teman, mau pinjam apa saja, gak oleh. Baru kemudian ada teman yang itu terabaikan, tidak dipedulikan. Maka itu namanya juga bukan melanggar kesepakatan kelas. Kita tanyakan, kita lanjut Pak. Nah, insya Allah mau ini. Nah, ini peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Kami murid yang bertanggung jawab. Nah, cukup buku kan dibalik berarti tidak bertanggung jawab. Buat ambil apa saja, misalkan nyapu dibalik berarti tidak bertanggung jawab. Nah, sudah cukup bertanggung jawab saja sudah cukup gitu ya. Kami seluruh siswa bertanggung jawab. Nah, itu sudah cukup. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatan kelas kami murid saling menghormati. Ya, sudah cukup kan itu menghormati orang lain. Menghormati orang lain karena keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu menghadiri menghormati orang lain termasuk juga komitmen. Jadi kalau di situ dimasukkan kami siswa SDN Kujurawesi berkomitmen dan menghormati orang lain. Nah, berkomitmen artinya kalau jam pelajarannya dimulai jam 7, berarti sebelum jam 7 harus di sini. Itu bisa diterapkan di guru-guru, coba diterapkan maksudnya. Tapi kak tahu setengah menghormati. Ada pengecualian Pak Natiato sama Pak Parna itu kan pengecualian. Saya Kak Ato anak selikur gitu, pada 34-40 kan separuh nih gitu ya, separuhnya. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu juga menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jelas menjaga kesehatan.
Itu keyakinan kelas itu. Berarti merokok itu gimana? Juga termasuk menjaga kesehatan. Kalau diterapkan di anak-anak SMA, SMP gitu. Nah, jadi tanpa harus dilarang merokok, siswa tidak boleh merokok. Nah, itu termasuk apa namanya? Bentuk peraturan ya, bentuk peraturan. Tapi kalau kesepakatan, nah, kita semua siswa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan artinya apa? Ya tidak menjajan misalkan ciki-ciki, kemudian apa saja merokok, bermain narkoba termasuk itu kan tidak menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Gunakan masker kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan juga ya. Berlari-lari itu termasuk tidak menjaga keselamatan. Karena saya kemarin di kelas saya melayung ini bukan lawang, nabrak lawang. Iya, nabrak lawang. Artinya dengan itu maka kita akan menumbuhkan rasa sadar pada anak-anak. Berlari, kalau peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor, cukup kesepakatannya menjaga keselamatan dan keamanan. Sudah, kalau tidak mau selamat, silakan berlari-lari. Nah, itu keyakinan kelas namanya. Nanti kita akan mencoba, ayo bareng-bareng kita membuat keyakinan kelas, ayo belajar bareng-bareng. Karena kita sama-sama belajar. Biar apa? Biar ada perubahan. Tanpa harus peraturan yang menyakiti, tetapi dengan keyakinan itu anak-anak akan tumbuh sendiri kesadaran mereka. Lanjut Pak Iwan. Itu termasuk teorinya ya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu termasuk sikap hormat. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan ya, atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu teorinya begitu. Hormat bekerja. Hormat berarti kita menghormati orang lain, artinya menghormati setiap orang dan barang milik orang lain kita menghormati. Kemudian bekerja, kita yakini harus bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan kita. Bekerja sesuai dengan apa yang diberikan tugas oleh pimpinan kita. Ini kegiatan yang telah ditugaskan. Itu bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki. Itu harus. Bahwa apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Kalau kita masuk dalam suatu komunitas tidak merasa diterima, bagaimana perasaan kita juga tidak enak. Pada sesuatu kelompok yang saling peduli dan dengan orang lain, maka kita pun akan merasakan bagaimana perasaan kita jika dalam satu komunitas itu ada orang masuk kemudian tidak kita terima. Maka kita juga bisa merasakan, ya ampun aku dewi gitu ya, bagaimana saya sendiri masuk dalam komunitas kemudian tidak diterima. Nah, itu diterima dan dimiliki. Sehingga pada saat kita tidak ada, maka kita akan dicari. Gitu. Kita ada, maka kita akan diterima. Begitu. Jadi kita harus munculkan itu. Kita lanjut Pak. Nah, itu nanti kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia pasti bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup jelas. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin bertahan hidup. Wong loro disuntik loro hantu ayo takut ya. Apalagi orang makan semongko sing salah semongko gitu ya, yang salah semangkanya. Jadi cinta dan kasih sayang pasti kita pasti ingin dicintai, ingin dihargai, ingin disayangi sama orang lain. Jadi kita pun juga ingin mencintai dan menyayangi orang lain pasti. Kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Siapa yang tidak ingin berkuasa? Meskipun di dalam di dalam sekolah, di dalam rumah, itu pasti ada kebutuhan dasar manusia, berkuasa. Di dalam kelas kita harus menguasai kelas. Ya, terlihat. Jadi itu kesenangan. Siapa yang tidak orang mau cari kesenangan? Pasti. Nah, setiap orang pasti akan merasa kesenangan. Sama dengan anak-anak. Anak-anak itu kesenangan, miliki kesenangan. Nek pelajaran senang wadang. Karena kesenangan, senang kudu kancane. Nek kancane nangis merasa bahagia, senang. Kemudian cinta kasih sayang. Jadi mau berteman dengan saya, penguasaan dari game. Itu. Jadi akhir sekolah dari game itu ada. Jadi penguasaan karena itu sebuah kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, kebebasan. Anak-anak
anak itu bebas. Oh, kamu pelajaran bebas. Itu PR, karena PR bebas. Itu memang butuh kebebasan. Tetapi harus kita arahkan. Kita harus mengarahkan bagaimana dengan, karena itu kebutuhan dasar tidak bisa tidak bisa dijalankan. Anak menguasai anak yang lain, karena mereka memang kebutuhan dasar manusia adalah berkuasa, penguasaan. Kita lanjut ke Iwan. Nah, ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, ya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kita kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, itu. Jadi ketika anak itu ingin berkuasa, tetapi karena gagal untuk memenuhi hasrat kuasanya itu, maka mereka akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang terpenting. Jadi 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai apa sekarang? Jadi kita memiliki 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, kita kupas sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, guru itu pasti berbuat menghardik, kemudian juga menunjuk-nunjuk, kemudian juga menyakiti dan menyindir. Itu menghukum. Itu kita sebagai penghukum, menghardik, kemudian membuli, kalau ya, membuli, kemudian juga menunjuk-nunjuk, kamu ini salah, kamu ini nakal, nah, gitu. Itu termasuk kita berarti sebagai penghukum. Kemudian ada lagi, kalau anak kamu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nah, gitu. Awas, nek gak ngerjain PR, awas yo, nah begitu. Itu termasuk sebagai penghukum. Nah, saya pun juga baru mengerti, baru tahu kalau itu salah. Bahwa saya kalau tadi penghukum itu bang tadi sering ya, nah, itu. Nah, maka yang bisa jangan dikatakan gagal. Kemudian membentak, menyalahkan orang lain, berbohong, gitu ya. Jadi membentak, ngomong keras, itu termasuk penghukum. Lapor, nah gitu ya. Tapi karena kalian tidak membentak, yang ngasih ngecoba coba ya, ambil ngentek hari ya panjang. Memang ada anak dasarnya seperti itu. Anak sing seneng dibentak, anak sing gak seneng dibentak. Ada anak karena universal anak itu, universal. Nah, kemudian juga murid meletakkan meletakkan guru, melelahkan guru artinya. Jadi kemudian juga di luar dunia, meletakkan guru di luar kualitas dunia yang berkualitas, itu menghukum. Jadi guru itu biasanya dianggap oleh siswa yang suka menghukum itu biasanya dianggap sebagai orang-orang yang tidak berkualitas, artinya ngawangin ngamuk tok gitu ya. Pisone mek muring-muring tok gitu kadang. Karena kalau anak SD mungkin tidak akan seperti itu, tapi kalau anak kelas sampai kelas 3 SMP SMA mungkin juga bisa menghargai, menilai orang lain. Jadi itu. Kemudian kalau murid itu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu kayak biasa, pulang kamu, nah, gitu biasanya gitu, pulang kamu, gitu. Itu kalau guru mengulangi kesalahan, dampak murid akan diulangi lagi, pasti itu. Kalau hukuman itu pasti akan diulangi lagi. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Anak melakukan kesalahan, kemudian kita sebagai guru, karena kita hanya membuat merasa orang bersalah, biasanya ucap gini, seharusnya itu kamu tidak begitu, ya, jadinya kamu begini. Saya tuh kecewa sama kamu, saya banggakan kakak, tapi kamu pada akhirnya seperti ini. Itu agar anak itu akan merasa bersalah, Jadi saya itu kecewa, kenapa sih? Gitu.
Jadi kenapa seharusnya kamu tidak seperti itu? Seharusnya dikerjakan di rumah biar nilai kamu, misalkan demikian, biar selesai tugas kamu, tidak malu sama teman-teman yang lain. Itu adalah ucapan-ucapan yang membuat orang lain bersalah, anak merasa bersalah, dan itu pun juga tidak tepat. Kemudian sebagai teman, ya, sebagai teman itu misalkan membuatkan alasan-alasan untuk murid sebagai teman. Misalnya guru ngomong gini biasanya, ayolah lakukan demi bapak. Ayolah kerja sama kerja kalau bapak itu sebagai teman. Kira-kira ada nggak guru seperti itu gitu loh? Ayo belajar seperti itu. Jadi ada guru TK, guru TK itu pasti sebagai teman. Jadi masa kamu tidak mau? Gitu. Masa kamu tidak mau? Ayo kerjakan ya. Gitu. Maka itu sebagai teman. Ingat ya, ibu ingat apa yang pernah ibu bantu, apa yang pernah bapak bantu. Ayo, Kak Iso tak wangi. Nanti kalau tidak bisa saya bantu, ayo dikerjakan dulu. Nah, itu termasuk sebagai teman, ya. Itu akan dampak pada murid lemah, ya, tidak mandiri ya pada akhirnya dan tergantung. Nah itu dampaknya. Tapi dampak pembuat bersalah lagi, murid akan merasa rendah diri. Gitu. Kalau teman akhirnya kebablasan karena guru sebagai teman. Nek SD tidak apa-apa, kalau SMA itu sudah lain, gitu ya, sudah lain. Maka itu harus ada kode-kode etiknya sendiri. Nah, kemudian pemantau. Guru sebagai pemantau itu hanya melihat dasarnya dan peraturan. Artinya begini, anak melakukan kesalahan. Nah, peraturannya apa ya sekolah di sini ya? Gitu. Kalau harusnya pakai apa? Baju apa? Seragam apa? Nah, itu pemantau, bukan penghukum. Kamu ini senang-senang pakai, pakai sepatu putih, tidak pakai topi. Ayo lari, itu penghukum. Tapi hari ini hari apa ya? Hari Senin. Mestinya pakai baju apa, seragam apa, itu pemantau. Memantau itu berdasarkan data. Nah, berdasarkan data. Jadi berdasarkan data. Artinya berdasarkan peraturan yang ada. Peraturan kelas tata tertib. Oh iya, jam berapa hari ini ya? Jam berapa sekarang? Jam 7.15. Kalau mau masuk sekolah itu jam berapa ya? Jam 7. Berarti terlambat ya? Ya, itu lain loh ya. Lain sekali itu bahasa dari pemantau. Nah, pemantau itu bisa saja itu beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, itu pada sanksi. Kalau begitu apa yang kira-kira yang kalau tidak pakai itu harus bagaimana? Nanti keyakinan kelas akan muncul di situ. Melibatkan sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian manajer. Nah, manajer ini sudah tingkatnya lebih sudah menguasai teman, sudah menguasai pemantau. Isok dari teman, isok dari pemantau itu manajer. Yang namanya manajer itu adalah pengelola, ya, mengelola. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan apa yang kita yakin? Apa kita yakin, gitu ya? Apa yang kita yakini misalkan? Apa yang kita yakini di dalam kelas? Saya harus belajar semangat, Pak. Kita harus belajar semangat, kita harus saling menyayangi, kita saling menghormati. Nah, itu. Apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masa depan kita misalkan, ya? Atau masalah ini misalkan. Itu adalah manajer. Jadi manajer itu kadang jadi teman, kadang jadi pemantau, bukan jadi penghukum. Nah, bukan jadi pembuat orang bersalah. Itu ya. Jadi itu nanti. Jadi yang jelas manajer itu bisa menguatkan pribadi anak, ya. Kemudian bagaimana caranya? Itu saya bisa memperbaiki keadaan. Itu siswa begitu. Oh iya, ini apa ya pekerjaannya kok? Ini terus gimana cara mengerjakannya? Nah, gitu. Misalkan kalau anak-anak itu tidak mengerjakan atau melakukan kesalahan itu, kita bisa mengontrolnya sebagai manajer. Kita bisa masuk teman, kita bisa masuk pemantau. Kita lagi ke Evan, biar cepat ya. Pernyataan ini ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu.
saya yang harap, saya ya kamu yang saya harap-harapkan, Ustaz, tapi pada akhirnya seperti itu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah, gak tahu bener, nah gitu ya. Tulisannya welek terus kayak gitu, itu juga merasa apa namanya penghukum gitu ya. Tiap kali kamu ini, jadi penghukum seperti itu. Kemudian ya, kemudian kalau teman, ayolah kita lakukan demi bapak dan ibu guru, ayo dikerjakan, itu teman, ya. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini, itu pemantau termasuk juga. Kalau kan di dalam kelas biasanya dapat, kalau yang nilai unggul itu ada stiker gitu ya, stiker ada bintang, bintangnya bintang 5 kakek bintang. Itu pun kadang apa namanya ya, kadang namanya juga membuat apa kecemburuan sosial. Yang siksakno sih kalau bintang belas, kalau bintang belas karena akan membunuh karakter anak, akan pada akhirnya betul pada sisi lain si anak yang pinter ini akan bersemangat. Nah, sih nggak tahu oleh stiker bas ini akan pada akhirnya akan minder. Nah itu, maka kita pun harus ya apa namanya, maka kalau kita memberikan soal itu harus dilihat pada kemampuan anak, tingkat kebutuhan belajar anak. Nek wis arek pinter silakan dikasihkan pelajaran soal yang lebih tinggi. Kemudian ada soal yang lebih rendah lagi, soal tingkat rendah. Artinya kita mensamakan pada mereka anak didik kita. Kemudian juga soal apa namanya itu tadi kebutuhan dari pelajaran anak. Ayo, kemudian yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Ya bicara nih, kok pinter ya dalam mikir, misalkan ya, kok pinter ya, kan caranya ayo, coba Pak Guru ingin tahu, itu manajer. Nah, penghukum lagi, kamu selalu yang paling terakhir, mesti ngerjain kari, gak tahu di sini, nah gitu ya, benar Pak Mudok, nah, gitu, itu penghukum Ibu Guru. Nah itu penghukum, marilah kita biasakan. Nah, sifat-sifat seperti itu ya kita hilangkan. Nah, mari kita mencoba untuk merubah diri kita dengan budaya yang positif, karena sekolah ini adalah hanya sebagai ladang. Lingkungannya harus baik, tanahnya harus baik, kemudian petaninya pun harus akas, gitu ya. Karena anak didik kita itu hanya benih, tumbuhan yang bibit yang mau kita tumbuhkan, kembangkan. Nah, kembangkan. Nah itu. Nah, kita lanjut Pak Irfan. Kita lanjut. Nah, ini kita sudah memasuki yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jika anak melakukan kesalahan, melakukan sebuah kesalahan, maka pertama kali harus kita lakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Artinya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan pada anak. Artinya keyakinan jelas. Anak melakukan kesalahan, ya, gelut misalnya, ya, bertengkar. Artinya kita stabilkan mereka identitasnya. Artinya begini, kita panggil, ya, semua orang seperti ini. Anak yang namanya anak yang jadi senang gelut, senang ngopo, Guru juga pernah begitu. Itu menstabilkan identitas anak, bahwa biar mereka tahu, biar mereka itu tidak merasa bersalah. Oh, Pak Guru ya tahu bersalah. Si A itu ya juga pernah itu sudah kodrat, Pak Guru paham, Pak Guru sadar, ya, misalkan demikian. Nah, itu untuk menstabilkan identitas anak, sehingga anak identitasnya akan tahu, oh ya, gak merasa bersalah, diceluk lagi, aku kok jawaban gitu. Saya mau diapakan sama Guru, tapi kita stabilkan identitasnya. Iya, orang lain pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi tidak apa-apa. Karena memang anak itu ya seperti kalian ini suka bermain, gelut ya gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian kita yang kedua langkah kita adalah memvalidasi kesalahannya. Nah, nek wis mari menjangan terus bertanya, kita validasi. Iya, kamu apa kan saja tadi jawaban kau sih, kok sampai gelut, kok sampai gini, ada apa? Nah, itu nanti akan membantu dengan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan penguasaan dan seperti itu. Mereka akan bercerita.
Kan baca ini salah, ada yang kelabu gitu ya. Kita tanyakan. Itu setelah kita stabilkan, kita tanyakan apa sih tadi yang kamu lakukan, dan begitu. Seandainya itu dilakukan ke orang lain dulu gimana? Ya pada akhirnya mereka akan kesalahan-kesalahan akan tervalidasi ya. Saya telah melakukan kesalahan. Misalkan sampai dikepuk ngono loro kan. Sampai di anu ngono loro kan. Nah, kita validasi kesalahan itu. Nah, kira-kira nek sampai di ngono ngono ya opo. Gitu. Jadi mereka akan akan sadar. Terus setelah itu baru kita kembali tanyakan untuk keyakinan mereka. Apa keyakinan kelas kita? Menghormati orang lain misalkan. Nah, kan begitu, itu menghormati orang lain. Nah, gitu. Oh ya, itu misalkan. Akhirnya anak akan sadar dengan sendirinya. Inilah yang mungkin bisa saya lakukan, bisa saya imbaskan. Nah, nanti ketika ada permasalahan, mari kita belajar bersama. Mari kita belajar bersama. Nah, bagaimana kalau bisa ya kita akan berubah sedikit demi sedikit. Tidak mungkin perubahan itu secara mendadak. Perubahan itu akan sedikit demi sedikit, tapi secara kontinu kita lakukan, insya Allah kita akan bisa melakukan perubahan. Dan itu pun harus dilakukan bersama-sama. Pak Sohaijen tidak akan mampu, saya sendiri juga tidak akan mampu, Pak Nartis ini pun juga tidak akan mampu. Pak Ikhwan, Pak Indah sama, berarti kita harus bersama-sama. Nah, itu bersama-sama. Bagaimana? Karena yang namanya komunitas, namanya kelompok harus ada. Memang ada yang lebih, ada yang kurang. Tidak harus kelompok itu tidak harus berlebih semua, gitu kan? Ya anak sing pintar gitu, anak sing sepak bola itu ya. Nah itu artinya kita sudah melakukan sedikit untuk melakukan perubahan. Jadi kita mendang orang lain itu memang berbeda, tidak sama kemampuannya. Itu. Terima kasih. Kemudian kita lanjut. Nah, sudah. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sudah lama waktunya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sedikit ini mungkin bisa berguna, bisa bermanfaat. Amin. Gitu. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.